Apakah saudara memberi Allah pikiran, upaya, niat pertama dari hal penyembahan saudara? Dari Situbondo, kami menyapa saudara selamat pagi. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pelajaran ketujuh hari ini adalah give God the first intention of your worship. Memberi Allah intensi pertama dan terutama di dalam ibadah penyembahanmu. Intensi dalam bahasa Inggris, intention atau intentional adalah sesuatu yang dimaksudkan, yang diniatkan, yang dengan sengaja dipikirkan, yang diupayakan, yang direncanakan, yang dijadikan rencana dan tujuan. Kata lain, dalam mengupayakan ibadah penyembahan, maka perlu niat yang dengan sengaja dipikirkan, diupayakan, dan dijadikan tujuan. Niat ini diikuti dengan tindakan tentunya. Apakah kita memberi Allah niat pertama dan terutama dalam penyembahan? Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel 3 ayat 12 dilaporkan tidak mau menyembah patung emas Nebukadnezar walaupun telah diberikan kesempatan lagi oleh raja yang muncul di ayat 15. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar di dalam ayat 16 sampai 18. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Akhirnya mereka pun dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, bahkan telah dipanaskan 7 kali lipat dari sebelumnya. Dalam mempertahankan iman dan ibadah yang benar, mereka tidak pernah kompromi. Ingat, mereka sadar tidak hanya pekerjaan, jabatan, kehormatan akan dicopot hilang melayang karena tidak patuh, tetapi nyawa mereka pun sedang menjadi taruhan. Mempertahankan iman dan penyembahan yang benar hanya kepada Allah, tidak kepada lainnya, taruhannya adalah hidup mereka sendiri. Ibadah menjadi isu dalam kasus ini. Mereka memberi Allah intensi, niat, komitmen, loyalitas pertama dan terutama dalam hal ibadah apapun taruhannya. Mereka memilih tetap didapati menyembah Allah yang hidup daripada menyembah yang lainnya. Sama halnya dengan Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Pihak musuh berupaya mencari kesalahan Daniel, tetapi tidak ditemukan. Justru mereka dapati ia adalah pribadi yang setia beribadah kepada Allahnya. Ibadah kembali menjadi isu dan akhirnya dengan hasutan mereka, raja terjebak untuk mau tidak mau harus memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Daniel memberi Allah intensi, niat, komitmen, loyalitas pertama dan terutama dalam hal ibadah apapun taruhannya. Ia memilih tetap didapati menyembah Allah yang hidup walaupun terancam jika tetap menyembahnya. Dari dua kisah ini memberikan pelajaran penting di sini. Memperjuangkan ibadah penyembahan kepada Allah pertama-tama haruslah dengan niat yang sengaja dipikirkan, diupayakan, dan dijadikan tujuan utama. Sekalipun pekerjaan, harta, jabatan, kehormatan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Karena jika intensi atau niat menyembah bukanlah yang pertama muncul pada isu ini, maka tidak akan pernah mungkin penyembahan diperjuangkan. Dan Allah tentunya bukanlah yang terutama. Bagaimanakah dengan saudara? Adakah dengan secara sengaja niat yang diupayakan memperjuangkan penyembahan ibadah saudara kepada Tuhan? Tahukah saudara mengapa perintah hukum moral Allah yang keempat mengawali perintahnya dengan meminta kita untuk ingatlah dan
mengkuduskan hari Sabat. Penggunaan kata ingatlah berbeda pada format umumnya yang selalu menggunakan kata jangan. Artinya bahwa Tuhan tahu manusia akan melupakannya dan mengabaikannya. Dan benar, Tuhan pun tahu, bahkan telah menubuatkan melalui Daniel 7 ayat 25 dan juga Wahyu pasal 13 bahwa di satu waktu orang tidak hanya melupakannya, tetapi justru akan membuat hari ibadah tandingan. Tetapi ingat, Tuhan itu kekal selamanya. Firman-Nya dan hukum-Nya juga kekal. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perintah keempat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, Allah meminta kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam memelihara akan kekudusan hari Sabat, menjadikannya hari istimewa, hari istirahat, hari penyembahan, dan ini harus menjadi intensi, niat, komitmen yang paling penting terutama di dalam hidup kita. Tuntutan akan penurutan terhadap hukum Sabat adalah suatu ujian kesetiaan kita kepadanya, karena hukum Sabat adalah perintah, sama seperti 9 hukum lainnya menuntut ketaatan kita. Namun pada hari Sabat tidak hanya harus berhenti bekerja atau dari pekerjaan, tetapi lebih daripada itu, hari Sabat menjadi hari kesukaan, hari kenikmatan dalam penyembahan dan persekutuan dengan Sang Pencipta. Hari kenikmatan dalam merayakan Sabat Tuhan muncul di Yesaya 58 ayat 13-14. Apakah yang membuat saudara terhambat, terhalangi dalam beribadah kepadanya? Apakah karena kurang keyakinan pada firman-Nya? Apakah karena pekerjaan, usaha, urusannya? Saudaraku, jadikan Allah yang pertama. Berilah kepadanya intensi, niat, komitmen, dan loyalitas pertama dan terutama dalam ibadah penyembahan. Karenanya, bagaimanakah kita mengkondisi niat yang memprioritaskan ibadah penyembahan kepada Tuhan? Yang pertama, intensi niat beribadah adalah mengetahui bahwa ibadah dimulai dari hati. Itu adalah kerinduan. Yang kedua, intensi niat beribadah adalah berkomitmen untuk menyembahnya, apapun taruhannya dan apapun yang akan terjadi. Itu adalah komitmen. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk intensi niat beribadah haruslah meluangkan waktu sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dan itu adalah kesetiaan. Apakah saudara memberi Allah pikiran, upaya, niat dalam beribadah kepadanya? Itu bisa terjadi saat mana saudara menjadikan Dia yang pertama dan yang terutama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu boleh menolong kami memperjuangkan dengan niat sungguh-sungguh di dalam hal beribadah menyembah kepada Tuhan. Banyak tantangan hidup kami. Terkadang kami melupakan Tuhan, melupakan ibadah, melupakan akan penyembahan. Oleh karena masalah-masalah kehidupan kami bergumul dengan pekerjaan dan tuntutan-tuntutan lainnya, kami mengesampingkan Tuhan. Ampuni kami. Dan hari ini kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua pemirsa yang menonton akan channel ini. Kiranya boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dari Situbondo, salam dari kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. May we put our desires last and God first.